pertama kita membuka aplikasi SAMPIP terlebih dahulu, lalu kita jalankan MySQL nya, lalu kita minimize, dan buka Windows N, kemudian cmd, kemudian kita masuk ke directory pada SAMPIP ya. Dan enter, lalu kita masuk ke MariaDB nya dengan mengetikkan L dan enter. Pertama kita akan membuat database terlebih dahulu dengan cara create database project. Buatan website, lalu kedua enter, kemudian kita perlihatkan dulu show database. Sudah ada di sini ya. Kita membesarkan yang kurang besar. Di sini kelola buatan website. Kemudian kita gunakan dulu use website. Sudah, kita akan membuat tabel dengan cara create tabel proyek, lalu kita kurung buka, kemudian kita tambahkan primary key nya yaitu kd proyek. Kalau kita menggunakan tipe data char yang berjumlah 5, kemudian kita kasih not null dan primary key, lalu kita kasih koma dan enter. Kedua kita tambahkan nama proyek, kita menggunakan tipe data varchar yang berjumlah 225. Kemudian kita kasih not null. Not null ini bertujuan supaya tabel tersebut, kolom tersebut tidak boleh kosong di kemudian. Lanjut kita kasih ke deadline, lalu kita kasih tipe time not null, enter, lalu kurung tutup dan titik koma. Nah sudah, kita coba show tables. Nah sudah muncul ya, kita sudah membuat dan memperlihatkan tabel. Kita juga ingin memperlihatkan struktur tabelnya dengan cara mengetikkan dash oh iya, kita belum mengubah ya, masih tabel proyek ini. Nah sudah muncul, kita akan menambahkan nama baru atau mengganti nama menjadi tabel proyek. Tabelnya kita menjadi tabel proyek dengan cara rename tabel nama tabel lama proyek itu tabel yang nama tabel terbaru, tabel proyek. Sudah, titik koma lalu enter. Sudah, kita coba show
Kemudian kita akan menambahkan kolom baru, yaitu dengan cara enter tabel. Kita pilih tabelnya dulu, tabel proyek, enter, tekan add column if not exist, dan enter. Kita tuliskan nama kolomnya. Kita akan menambahkan jumlah karyawan. Lalu kita tipe datanya integer, jumlahnya 4, kasih not nil, titik 2. Sudah, dan enter. Lalu muncul, kita coba tampilkan des tabel proyek 2, jangan lupa. Nah, sudah tertambah, yaitu kita akan menghapus kolomnya, kolom yang menurut kita tidak penting ya. Saya akan menghapus jumlah karyawan dengan cara alter, kita pilih dulu tabelnya mana, alter tabel, kemudian tabel proyek, lalu enter. Kita tuliskan drop column, kemudian kita pilih nama kolomnya yang mana yang ingin kita hapus. Saya menghapus jumlah karyawan, kemudian titik koma dan enter. Sudah, kita coba cek menggunakan des tabel proyek, titik koma dan enter. Nah, sudah hilang ya guys. Kemudian kita ingin menghapus tabel dengan cara, jika kita menghapus tabel yaitu dengan cara drop tabel, kemudian kita pilih tabelnya, yaitu tabel underscore proyek, lalu enter, lalu titik koma jangan lupa, lalu enter. Sudah, kita coba cek show tables. Nah, kita sudah empty, berarti penghapusan kita pada tabel tersebut berhasil. Kalau kita jika ingin menghapus database, sama seperti caranya seperti menghapus tabel dengan cara, tapi kita ganti nama tabelnya atau ganti menjadi drop database, kemudian nama databasenya kelola proyek pembuatan website, titik koma jangan lupa, lalu enter. Sudah, kita coba cek show database, titik koma. Nah, sudah berhasil, sudah tidak ada kelola proyek pembuatan website lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi DML, yaitu data manipulation language. Yang pertama kita akan membuat database-nya dulu, yaitu titik koma jangan lupa, kita gunakan database-nya. Kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu
kita akan menambahkan data ke dalam tabel tersebut dengan cara kita menambahkan rumus insert into nama tabelnya apa, tabel proyek, lalu kita kasih values kita enter, kemudian kita urutkan dari proyek, koma, nama proyek, koma, deadline. Kita enter, terus values enter, kemudian kita tambahkan datanya, kita kasih kode proyeknya yaitu satu, kemudian kasih koma, kemudian kita tambahkan nama proyeknya, semisal membuat website e-commerce. Lalu kita tambahkan, kemudian kita tambahkan jamnya yaitu 7 hari, berarti 168 2 kemudian koma, jangan lupa lalu enter. Sudah, kita coba perlihatkan yang sudah kita buat tadi, yaitu kita tambahkan data tadi, yaitu dengan cara select all from tabel proyek gitu ya. Nah, sudah, jamnya sudah, nah proyeknya sudah. Kemudian jika kita ingin mengubah data dengan cara update, yaitu kita cukup menambahkan rumus seperti update, nama tabelnya apa, tabel underscore proyek, kemudian enter, set nama fieldnya, kita ubah waktunya ya, ubah nama kolomnya, set nama proyek sama dengan kita ganti menjadi
coba cek dengan mengetikkan select all from tabel proyek, karena sudah kita ganti menjadi proyek membuat website. Sedikit typo ya di sini ya, toko furnitur. Kemudian kita ingin menghapus data yang terdapat pada tabelnya dengan cara delete from, nama tabelnya apa, tabel proyek, kemudian enter. Kita kasih kuncinya where nama field key yaitu KD proyek sama dengan field-nya apa, web 1 titik koma lalu enter. Coba kita cek dengan cara select all from tabel proyek. Nah, empty karena kita sudah menghapusnya. Berikutnya kita akan masuk ke materi DML dengan klausa. Selanjutnya kita masuk ke materi DML dengan klausa. Sebelumnya saya sudah membuat tabel yang bernama data tim atau tabel tim yang berisikan kode tim, nama tim, salary, dan tugas. Nah, dengan struktur yaitu seperti ini. Tabel tim. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita akan melihat, dan saya sudah memasukkan beberapa data ke dalam tabel tim tersebut, yaitu dengan mengetikkan select all from tabel tim. Nah, sudah terlihat ini semuanya ya. Fungsi from tersebut adalah dari mana sih yang kita ingin tampilkan isinya. Nah, saya di sini ingin menampilkan tabel tim. Nah, fungsi bintang ini untuk menampilkan semuanya dari tabel tim. Nah, ini sudah semuanya. Saya tadi sudah menambahkan 4 data ya. Jika ini kan semuanya, jika kita hanya ingin menampilkan nama tim atau sebagian dari kolom tabel tim, yaitu dengan cara select nama fieldnya apa. Saya ingin menampilkan nama tim ya, nama underscore tim, lalu from, jangan lupa tabel tim titik koma. Nah, ini semua sudah muncul, yaitu nama tim front end, back end, tester, dan UI designer. Lalu jika ingin menampilkan nama tim dan gajinya yaitu salary, bisa saja dengan cara select, kita kasih koma lalu salary, tabelnya sama tabel tim, lalu enter. Nah, ini muncul gajinya yaitu front end berapa, back end berapa, tester berapa. Sudah. Lalu kemudian klausa where, dimana kita menggunakan kondisi. Kita hanya menampilkan sebagian baris saja dengan cara select from nama tabel, kasih titik 2 lalu enter. Kita kasih kondisi where, dimana kita dari kata kuncinya yaitu pakai primary key yaitu KD underscore tim sama dengan underscore, lalu kita titik, lalu kita pilih kodenya yaitu kode timnya yaitu
berapa ya, saya menampilkan coba def 4. Nah, titik 2 titik koma lalu enter. Nah, ini muncul ya, muncul satu baris saja dari dev 4, yaitu UI UX designer, membuat rancangan tabel web. Kemudian kita juga dapat menambahkan bagian kondisi dengan cara operator relasional, yaitu dengan cara select all from, tabelnya apa, tabel tim, lalu enter. Kemudian kita menggunakan kondisi where, lalu kondisinya apa coba, salary. Saya menampilkan coba gaji salary di bawah lebih kecil dari 6 juta coba 6 titik koma enter. Nah, muncul ya 5 juta. Coba kita lebih dari, coba tim, kemudian lebih dari 6 juta. Ini nah muncul ya. Lalu ada lagi yaitu sama dengan 6 juta yaitu. Nah, berarti yang lainnya hilang, berarti cuma 6 juta. Nah, bener kan, cuma 6 juta ini ya. Lalu kemudian kita coba lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan yaitu mungkin 6 juta ke atas ya. Nah, bener kan, 6 juta, 7 juta dan 7. Kalau kita coba lebih kurang dari sama dengan, berarti mungkin ya 6 juta ke bawah, lalu enter. Nah, bener kan, 6 juta sama 5 juta. Lalu ada lagi yaitu lebih kurang ya. Gimana sih ya, coba kita coba ya. Ini lebih kurang, mungkin yang 6 juta ini kayaknya enggak ada, mungkin ya 5 juta. Coba nah, bener kan, cuma 7,5 sama 5 juta, enggak. Lalu kemudian kita lanjut ke menggunakan klausa order by, yaitu dimana kita menampilkan hasil query dengan urutan berdasarkan atribut tertentu. Coba kita coba ya. Itu select all from, nama tabelnya apa, tabel tim, kemudian enter, order by, nama field terserah, bebas. Saya akan menampilkan tugas ya, tugas lalu titik koma. Nah, sudah semua, ini menampilkan semuanya ya. Lalu kemudian ada order by dengan tambahan rumus dash, yaitu seperti ini, nama tabel, order by, tugas, lalu dash. Coba kita lihat. Nah, sama ya seperti tadi. Fungsi dash yaitu untuk menggunakan secara menurun. Tadi kan dari 7 juta ke 6 juta secara acak lah istilahnya. Nah, ini dari atas sampai agak urut, nggak tahu ya, mungkin dari apanya mungkin nggak tahu.
kemudian masuk ke agregasi, yaitu select count. Ini untuk menyeleksi banyaknya tugas ya, count, lalu kurung tutup, kasih bintang, kemudian from spasi from, nama tabelnya apa. Nah, kita akan ke tabel skirting. Nah, timnya ada berapa, ini jumlah kolomnya ada berapa ya, 1, 2, 3, 4 ya, bener kan 4 ya. Oke, semua. Kemudian yaitu kita masuk ke fungsi agregasi, yaitu ini kita sudah mencoba salah satunya, yaitu count. Ini untuk menampilkan seluruh kolomnya, jumlah kolomnya. Kalau kita mencoba lagi, yaitu AVG, itu berfungsi untuk menilai rata-rata dari suatu kolom, yaitu kita coba rata-rata dari gajinya ya. Select AVG dari salary, from tabelnya apa, tim, koma, lalu enter. Nah, ini ratanya jadi 63 juta berapa, 6.300.000 berapa ya. Lalu kita coba lagi, yaitu select min salary dari tabel tim sama, yaitu coba kita, nah paling sedikit yaitu 5 juta ya di sini ya. Lalu kemudian kita kasih ke fungsi min itu untuk mengetahui nilai terkecil ya, dari suatu kolomnya. Lalu kita coba terkecil dari tipe data ya, integer ya, bukan yang lain. Lalu kita coba kasih ke max, ini juga untuk berfungsi sebagai nilai tertinggi dari salah satu tabel yang tipe data integer ya. Kita ada, nah benar kan, 7.500.000 rupiah. Kemudian yaitu ada fungsi sum, ini untuk menjumlah semuanya ya, menjumlah seluruh tipe data integer yang ada salah satu di kolomnya tersebut, dengan mengetikkan select terus sum dan salary from tabel tim, koma, lalu enter. Nah, ini berarti 25.500.000 rupiah, ini sekali ya. Lalu ada lagi, yaitu group concat, ini untuk menyambung seluruh baris data menjadi satu baris ya. Ini kan ada front end ya, itu jadi satu baris semua. Ini kan mendatar, ada kolom, ada barisnya, lah itu jadi baris semuanya. Coba kita coba ya, select group concat, nama barang, nama kita akan menampilkan tugas ya, tugas kerja
jadi satu baris tuh ya. From tabel tim koma. Nah ini ada, jadi asalnya kan seperti ini mulanya. Nah jadi seperti ini, jadi sebaris semua ya kan. Sudah, kita lalu coba lagi klausa having, yaitu dimana untuk menampilkan kelompok-kelompok data tertentu. Ada dua, yaitu kondisi where lalu kondisi having. Coba perhatikan, kita mencobanya tadi untuk ini memberikan kriteria sebelum pengelompokan. Kalau having itu sesudahnya, sesudah pengelompokan. Kita coba dulu dengan mengetikkan select from select all min salary from barang, lalu enter group by D-nya apa, coba kita coba dari apa ya, nama tim, kemudian enter, having, rumusnya nama barang sama dengan nama tim, sorry nama tim, kemudian timnya coba kita front end titik koma, error. Oh iya, maaf, itu saya salah tabelnya, harusnya tabel tim, lalu enter, kemudian group by nama tim, kemudian having front end. Nah sudah ya, min salary sudah semua, ini sudah semua. Selanjutnya kita masuk dengan materi inner join dan outer join. Selanjutnya koma, tambahkan foreign key-nya, ubah ke tim semua, lalu enter, kemudian titik koma. Nah sudah, kita tambahkan data ke dalam tabel tugas, yaitu dengan cara insert into detail tugas, enter, lalu kita tambahkan KD tugas, lalu detail,
tugasnya membuat membuat website yang sudah merancang desainer dan harus responsif. Kemudian KD proyeknya KD1 web 1 web 1, kemudian KD timnya kasih dev 1 dan koma dev 2 membuat data tugas 2 web 1 membuat website lalu melakukan coba tugas 3 lalu yang terakhir yaitu dev 4 membuat tampilan desain membuat desain website tugas 4. Nah, sudah terdaftar. Kita des select all detail tugas. Oh iya, belum tulis from-nya. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita lakukan perintah inner join, yaitu pertama kita mengetikkan select from tabel proyek, enter inner joinnya kita tulis
Kemudian kita masuk ke perintah kedua, yaitu inner join dengan beberapa kolom, yaitu tugas, kemudian logo, from, tabel tugas, kemudian enter. Inner joinnya kita tulis tabel proyek, enter, on tugas, enter, tabel proyek sama dengan tabel proyek titik tadi proyek koma. Nah, sudah muncul ya ini ya. Ya, di sini sudah. Selanjutnya ke materi kedua, yaitu inner join kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi outer join. Dalam outer join terdapat left join dan right join. Pada kedua tersebut, left join dan right join, ketika tabel dihubungkan, terdapat satu arah yang berisi kemungkinan ada yang 0, yaitu seperti ini. Coba kita contohkan. Kita pilih dulu tabel yang ditampilkan, lalu from tabel tugas kita coba left, lalu enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba yang right. Kemudian yang right join, yaitu sama seperti left join, namun kita ganti right ya. Coba left, kita ganti right, lalu enter, on. Nah, seperti ini ya. Sekian video dari saya dalam penyampaian tugas video basis data, dalam penyampaian tugas akhir, yaitu dari ide sebelumnya di saya, yaitu pengelola proyek pembuatan website. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.